Selamat pagi, perkenalkan saya Jonathan Hubert Prasetya, NIM 134. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan ginekologi pada perempuan 31 tahun yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan rutin ginekologi. Pertama-tama sebelum dilakukan pemeriksaan dapat pula dilakukan anamnesis terlebih dahulu untuk mengetahui riwayat pasien. Setelah melakukan anamnesis, dilanjutkan dengan menjelaskan proses dari pemeriksaan ginekologi ini. Prosedur yang akan dilakukan ada 3, yaitu pemeriksaan luar genitalia, pemeriksaan menggunakan spekulum, serta pemeriksaan bimanual. Jelaskan pula, prosedur ini akan menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien karena pasien perlu membuka pakaian bagian bawah pasien dan mengekspos genitalia pasien. Ada pula nanti akan dimasukkan benda asing ke dalam vagina pasien, tetapi setiap akan dimasukkan benda asing, pasien akan diberitahu terlebih dahulu untuk memberikan waktu persiapan mental. Setelah menjelaskan prosedur-prosedur tersebut, mintalah konsen dari pasien dan jelaskan kepada pasien pula, nanti seiring pemeriksaan akan ada pula pendamping yang akan mengawasi jalannya prosedur ini. Bila sudah mendapatkan konsen pasien, maka siapkanlah alat dan bahan yang steril, cuci tanganlah dan pakailah alat pelindung diri. Instruksikan juga kepada pasien untuk membuang kemih terlebih dahulu dan membersihkan genitalia bagian luar. Pasien diposisikan berbaring, kaki pasien diposisikan posisi litotomi, lalu buka pakaian penutup bawah pasien untuk mengekspos genital pasien. Lalu lakukanlah tindakan aseptik pada labia mayora, minora, serta vagina eksternal dengan arah dari atas ke bawah menuju anus. Ganti kapas setiap kali mencapai bawah. Selanjutnya dapat dilakukan inspeksi eksternal genitalia. Hal-hal yang dapat dinilai adalah apakah ada perubahan warna, ada luka, massa, ataupun discharge berupa darah atau nanah. Selanjutnya pemeriksaan dengan spekulum. Spekulum dapat ditempelkan terlebih dahulu ke paha pasien, aplikasikan lubrikan, pisahkan labia dengan tangan yang tidak memegang spekulum, lalu masukkan spekulum miring dan tidak terbuka secara gentle ke dalam vagina. Lalu putar spekulum ke arah bawah 90 derajat dan buka spekulum. Lihat ke dalam apakah sudah terlihat cervix. Bila sudah terlihat, kuncilah spekulum agar spekulum dapat membuka tanpa bantuan tangan. Inspeksilah cervix lewat corong spekulum. Nilai apakah ada perubahan warna, adanya massa, luka, ataupun discharge seperti darah atau nanah. Bila discharge menutupi lapang pandang, maka discharge dapat dibersihkan terlebih dahulu. Lalu setelah dibersihkan, cervix dapat diinspeksi kembali. Setelah selesai menilai, spekulum dikeluarkan dengan cara yang sama seperti saat memasukkannya. Buka terlebih dahulu kunci, tutup bilah-bilah spekulum, lalu putar 90 derajat ke arah samping dan keluarkan secara gentle. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan palpasi vagina serta cervix menggunakan tangan dan pemeriksaan bimanual uterus dan adnexa. Lubrikasikan jari 2 dan 3 yang akan dimasukkan ke dalam vagina dan juga vagina eksternal. Pisahkan labia dengan tangan yang tidak dipakai, lalu masukkan jari 2 dan jari 3 ke dalam vagina dengan arah telapak tangan ke samping. Lalu setelah jari masuk, putar sampai telapak tangan menghadap atas. Palpasi dinding vagina, nilai apakah mulus atau bernodul permukaannya. Lalu palpasi pula cervix, rasakan konsistensi, ukuran, posisi, dan juga nyeri apabila disentuh. Selanjutnya palpasi dapat dilanjutkan dengan kedua tangan, palpasi dari dalam, serta palpasi dari luar. Untuk organ uterus, tekan di bagian abdomen bawah bagian tengah, serta untuk adnexa, dapat ditekan di fossa iliaca bagian kanan dan bagian kiri. Saat mengeluarkan tangan, cek pada handscoon apakah ada darah. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Pemeriksaan ginekologi ini sudah selesai dilakukan dan saya tidak menemukan adanya ketidaknormalan pada pemeriksaan ginekologi tadi.